Dan saya Nyun Sewu, sejak ada zonasi itu saya paling nggak seneng. Kenapa? Nggak adil banget buat anak-anak untuk berkompetisi. Sesungguhnya dalam rangka kita memberikan keadilan pada masyarakat, memang adil itu nggak bisa merata, tetapi proporsional dan kemudian bisa diakses oleh mereka-mereka yang membutuhkan. Itu namanya adil. Apakah sistem ini nanti adil? Menurut saya. Kawan, berjumpa kembali, saya Wismanti dan dalam podcast Suara Surabaya. Untuk kesempatan hari ini ada sebuah perbincangan menarik yang tiap tahun itu selalu jadi isu, yakni penerimaan peserta didik baru. Atau yang tahun ini memang ada perubahan ya. Pokoknya orang tua, wali murid yang mau menyekolahkan anaknya itu pasti akan kelimpungan karena selalu ada perubahan-perubahan sistem. Nah, tahukah Anda kalau tahun 2025 ini sistem zonasi sudah resmi dihapus dan Jawa Timur mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau yang lebih kita kenal dengan PPDB itu diganti dengan SPMB, sistem penerimaan murid baru. Nilai akademik itu jadi prioritas utama dan domisili juga akan menjadi pertimbangan selanjutnya. Kira-kira apa dampaknya untuk Anda semua, para orang tua wali murid dan tentu siswanya sendiri? Apa yang saat ini dimaksud dengan jalur domisili, afirmasi dan juga mutasi? Lalu pertanyaan yang paling penting adalah apakah sistem baru ini benar-benar lebih adil daripada sistem sebelumnya? Oke, kita akan bahas dan sudah bersama saya Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo Ibu. Halo Mbak Wis. Aduh, luar biasa. Wismanti Bu, asal N-nya jangan lupa karena kalau huruf N-nya hilang ya kan berarti saya diselamatkan huruf N. Ibu pinter. Nasionalisme. Oke, Ibu, daftar sekolah ini kan selalu jadi sorotan publik setiap tahun gitu ya para orang tua. Sebenarnya urgensinya yang mendorong ada perubahan dari PPDB ke SPMB. Sistem penerimaan murid baru. Apa Bu kalau dari pandangan yang komisi mendorong adalah perintah. Perintahnya Mendiknas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah dari istilah sebelumnya adalah PPDB menjadi SPMB. Nah SPMB itu apa? Sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu namanya siswa, sekarang namanya murid. Kalau menurut saya sih orang-orang suka bermain kata-kata saja. Murid dan siswa esensinya kan sama. Sosok anak-anak usia 6-7 tahun sampai dengan 15 tahun kan begitu. Tapi perubahan istilah itu ada 4 hal yang nanti akan bisa merubah. Yang pertama penerimaan peserta didik baru PPDB diganti dengan SPMB. Ya, jadi PPDB jadi SPMB. Kemudian zona diganti dengan rayon, wilayah penerimaan murid baru atau rayon. Kemudian zonasi diganti dengan domisili. Ya. Kemudian perpindahan tugas diganti dengan mutasi tugas. Itu Mbak, itu dari sisi istilah. Yang merintah siapa? Menteri. Gubernur adalah kepanjangan pemerintah pusat di daerah. Maka gubernur harus melaksanakan perintahnya pemerintah pusat. Apakah cuma gubernur? Enggak, semua sampai ke bawah. Karena sistem pendidikan nasionalnya merubah istilah dari PPDB menjadi SPM. Begitu Mbak Wis. Wis mari ya iki. Itu satu perintah. Yang kedua, ketiga apakah ada urgensinya? Urgensinya kalau menurut saya yang paling pokok itu adalah karena sistem zonasi kemarin keluarnya luar biasa. Misalkan ya, saya punya anak SMP mau masuk SMA. Jarak rumah saya dengan sekolah itu hanya 1,9 kilo. Sementara zonasinya itu adalah 1,5 kilo. Maka anak saya pasti sudah terpental. Jadi anak saya hanya akan bisa melihat teman-temannya sekolah di sekolah itu yang jaraknya nggak lebih dari 200 meter, 300 meter, 400 meter. Ini salah satu menurut saya menjadi bahan evaluasi. Dan saya Nyun Sewu, sejak ada zonasi itu saya paling nggak seneng. Kenapa? Nggak adil banget buat anak-anak untuk berkompetisi.
Sesungguhnya dalam rangka kita memberikan keadilan pada masyarakat, memang adil itu nggak bisa merata, tetapi proporsional dan kemudian bisa diakses oleh mereka-mereka yang membutuhkan. Itu namanya adil. Apakah sistem ini nanti adil? Menurut saya lebih cenderung adil. Oh, Kenapa? Ngurangi zonasi tadi itu dengan domisili dan kemudian rayonnya itu satuannya adalah satuan kelurahan. Sehingga akhirnya bisa ada rayon, ini ada sebaran, ada reguler, ada sebaran. Sehingga nanti anak-anak yang tidak masuk dalam kerangka reguler masih bisa ikut sebaran. Itu Mbak, apakah hanya itu evaluasinya, Bu? banyak. Salah satunya kalau kemarin kan ada kurikulum merdeka. Iya, iya, betul. Saya itu ya bingung. Karena dalam kancah pandangan yang sangat umum, di Indonesia ini masih memiliki cara pandang di mana semua itu ada standarisasi begitu. Saat kurikulum merdeka, standarnya apa itu adalah kemerdekaan anak-anak untuk memilih apa. Sebagiannya bagus, sebagiannya yang belum terbiasa merdeka, masih instruksional, itu akhirnya tidak bisa memilih. Nah sekarang ini ya sudah, kita ada kurikulum nasional yang kemudian akan diterapkan dan kemudian dirubah dengan beberapa porsi-porsi yang kayaknya kayak kembali ke zaman saya sekolah dulu. IPA IPS. Betul. Seperti itu. Jadi jurusannya jurusan IPA, jurusan IPS. Nanti rumpun IPA apa aja, rumpun IPS apa aja. Kamu mau masuk ke perguruan tinggi, IPA boleh ke IPS, monggo saja. IPS boleh ke IPA, monggo saja. Yang penting kamu lulus. Kan gitu kan waktu tes. Nah itu yang disiapkan. Nah oleh karena itu maka dibutuhkan juga beberapa perubahan kuota-kuota Mbak. Ini saya bacakan ya. Oke. Jalurnya domisili. Dulu pada saat PPDB itu 70%. Oke. SPMB sekarang tetap. Karena domisili. Jadi bukan zonasinya itu. Kemudian untuk jalur afirmasi minimal 15% tetap. Prestasi dulu tidak ada, sekarang ada tetap ya. Mutasi maksimal 5% itu tetap. Cuman berubah ini aja, berubah istilah. Kemudian ini tadi untuk SD. Saya kan SMA. Iya. Saya bacanya SD. Untuk SMA domisili minimal dulu 50%, sekarang minimal 30%. Berubah. Lebih banyak yang bukan hanya domisili, tapi dikurangi. Kalau dulu 50, sekarang 30. Afirmasi dulu 15, sekarang 30%. Prestasi atau sisa kuota zaman PPDB, sekarang minimal 30%, mutasi tetap 5%. Jadi akan lebih banyak lagi anak-anak kita yang bisa belajar di sana. Sehingga saya bacakan kuotanya. Jalur afirmasi 15% menjadi 30%. Afirmasi apa itu? Afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dari 7% menjadi 13%. Anak-anakku yang dari keluarga tidak mampu ada bisa tambahan 6% sendiri. Lebih banyak. Afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu 5%. Spesifikasi buruh disebut. Kemudian afirmasi disabilitas 3% tadinya menjadi 5%. Anak-anak yang disabilitas bisa sampai 5%. Afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu 7%, ini baru. Jadi dari 30% tadi terdiri atas, kalau di 100% kan di breakdown menjadi itu. Kemudian yang B, jalur mutasi orang tua, mutasi tugas orang tua wali 3%, mutasi anak atau guru tenaga pendidikan 2%. Yang C, jalur prestasi lomba 5%, prestasi non akademik 3%, prestasi akademik 2%. Kemudian D, jalur nilai prestasi akademik 25%. E, jalur domisili 50% menjadi 35%, yang terbagi atas domisili reguler 30% menjadi 20%, domisili sebaran tadinya 20% menjadi 15%. Ini untuk SMA. Lalu untuk SMK. Nah, SMK beda. Jalur afirmasi 15% terbagi atas, afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu 7%, afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu 5%, afirmasi disabilitas 3%. Beda sama SMA tadi.
Kemudian yang B, jalur mutasi orang tua sama 5%. C, jalur prestasi hasil lomba hanya 5%. Terdiri dari prestasi non-akademik 3%, prestasi akademik 2%. Kemudian jalur nilai prestasi akademik 65%. Ini artinya rapot. SMK banyak rapot. Lalu E, jalur domisili hanya 10%. Bu, sebetulnya kalau berarti menurut Bu Untari ini hanya istilah yang tadi antara Pertama PPDB istilah, ke SPMB itu tapi- sebetulnya hanya istilah. Kenapa sih kok suka diganti-ganti gitu Bu? Tanyain ke Pak Presiden. Oke. Tanyain ke Pak Menteri. Iya, kita fokus kepada Karena yang tadi kalau menurut domisili saya ya Bu. sih- Ini juga antara domisili sama rayonisasi. Sebetulnya sekali lagi dikerucutkan Bu. Apa yang paling menjadi hal yang positif terkait dengan domisili sehingga Pemprov Jatim juga ikut mengambil oke, ini yang lebih baik. Jadi domisili itu diberikan yang namanya, tidak kayak dulu zonasi sampai 5%. Awalnya tuh sampai hampir 90%. Lalu kita protes terus kepada Dinas Pendidikan. Kalau seperti ini, kecamatan yang nggak ada sekolahnya gimana? Akhirnya anak-anaknya masa nggak bisa sekolah. Itu karena sebaran sekolah SMA belum rata. Yes. Ya. Contoh di tempat saya di Kota Malang. Ada 2 kecamatan nggak ada SMA-nya. Yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing. Sementara di Kecamatan Glojen ngerumpul 5 sekolah. SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5. Ini ada di Kecamatan Glojen semua. Lalu kemudian Kecamatan Kedung Kandang itu ada 6 dan 10. Kemudian Kecamatan Lowaru ada 7, 8, 9. Nah Blimbing sama Sukun enggak ada. Kasihan kan? Membaca dari situasi ini, maka saya mendukung kalau zonasi itu diperkecil sehingga menjadi domisilinya kalau SMA-nya SMK-nya 10%, SMA-nya 30%. Dan ini menurut Ibu bisa menjawab masalah ketimpangan tadi? Yes. Menurut saya bisa. Mengapa? Karena akan lebih banyak lagi anak-anak kita itu bisa masuk ke sekolah-sekolah yang diinginkan. Gitu Mbak. Bagaimana dengan yang namanya persaingan Ibu? Saingan maksudnya? Ya artinya mungkin untuk yang ada di pinggiran kemudian dengan yang di tengah kota. Yang selama ini sebetulnya kan realita di lapangan sebetulnya ada perbedaan kan Bu? Ini sudah sangat mengurangi perbedaan itu menurut saya. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah mulai akan dipersiapkan untuk bisa ada jalur prestasi tadi itu. Kalau kamu mau ikut jalur prestasi, pinter loh di sekolahan gitu. Ya kan? Menarik ini Ibu bilang pinter loh. Pinter loh. Bu, yang pinter itu biasanya anak-anak yang tidak dibebani loh Bu. Maksudnya? Artinya ketika anak-anak itu datang ke rumah mendapatkan kasih sayang, kemudian ekonomi di keluarganya bagus, terus dia bisa les, dia bisa bimbel. Sementara anak yang lain pulang sekolah mungkin dibebani, disuruh kerja sama orang tuanya. Karena tadi kan nilai akademik itu menjadi prioritas. Ini menurut Ibu apa yang harus, sistem seperti apa supaya bisa mencairkan itu Bu? Kalau menurut saya tergantung anaknya bukan karena beban. Aku cilianku ngono Mbak. Oh gitu? Aku arek deso. Bukan dari keluarga kaya. Aku sih ndek beban membersihkan minumnya ayam. Karena ibu saya ngingu ayam. Iya kan? Ngabsen ayam. Ayamnya diabsen kayak murid. Kalau ngendok kasih 1, kalau nggak ngendok 0. Nyapu latar, cari pasir. Bebanku kayak begitu jadi anak SD sama SMA. Tetapi saya tetap pintar. Tapi saya tetap berkeinginan untuk aku pengen sekolah sampai tinggi. Jadi itu yang pertama adalah dari bakat anak. Yang kedua dari dukungan orang tua. Orang tua katakanlah dari keluarga miskin tapi pengetahuannya terbuka, dia ingin anak-anaknya, pasti dia akan bisa memberikan lingkungan yang mendorong dia untuk menjadi pintar. Jadi beban itu malah nggak rai pinter, kreatif. Kalau yang tadi dimanja namanya. Bisa-bisa anak-anak jadi nggak memiliki beban lalu kemudian mencari beban yang lain, dolanan judul. Bu, dengan banyaknya syarat teknis gitu ya, terus itu kan butuh koordinasi lintas OPD ya. Teman-teman DPRD melihat kesiapan infrastruktur dari administrasinya, digitalnya, di sekolah-sekolah. Dalam menjalankan sistem ini gimana ya? Apa ada celah untuk katakanlah manipulasi dan lain sebagainya gitu Bu? Kami kemarin waktu raker dengan Kepala Dinas Pendidikan
dan seluruh kepala unit pelayanannya, kepala UPT-nya. Itu kami sudah tekankan dan ada yang namanya fakta integritas oleh para kancapdin dan kepala sekolah. Tidak boleh ada pungutan alias 0%. Tidak boleh ada selingkuhan untuk menerima di luar itu. Kalau ada janjinya kepala dinas langsung dieksekusi. Maka kita tinggal menunggu nanti bagaimana situasi ini supaya kita bisa menjalankannya dengan baik. Karena sudah ditata seperti ini. Berarti peluangnya untuk bisa diterima itu lebih banyak lagi. Cuman Mbak, daya tampungnya tidak sama dengan kelulusannya. Daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi dari total jumlah kelulusan siswa SMP yang ada. Baik itu dari SMP negeri, SMP swasta maupun dari sekelas pondok pesantren. Sehingga dibutuhkan peran serta teman-teman swasta untuk ikut di dalam SPMB ini. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, swasta pun oleh kita nanti diberikan beasiswa. Satu anak 1 juta. Yang dulu bos itu kah Bu? BOPP-nya ada, sekarang tetap ada. Anaknya juga akan diberikan beasiswa. Jadi nggak usah khawatir katakanlah kalau udah nggak ada kuota di negeri ya. Ada 58.000 beasiswa yang disiapkan. Untuk anak-anak yang tidak bisa masuk ke SMA dan SMK negeri. Ini jaminannya langsung dari ketua komisinya. Iya, ya? Karena habis raker. Nanti kalau kemudian mereka abai dengan ini, saya kan bisa nyemprit. Gitu, Tadi Mbak. terkait dengan kalau ada masyarakat yang masih merasa dirugikan Bu, kaitannya dengan domisili ini gitu kan, mesti di lapangan itu ada saja. Ya. Sistem pengawasannya kayak apa Bu? Ada yang namanya aplikasi namanya Senopati. Senopati dibuat untuk bisa seluruh anak-anak dan orang tua bisa komplain di situ. Jika ada segala sesuatu yang berkaitan dengan SPMB ini, menurut mereka bertanya, bermasalah, mengungkapkan pendapat boleh di situ. Karena Senopati ini sistem yang dibangun dengan berbasis AI. Sehingga udah kayak ChatGPT begitu. Aplikasi Senopati download dulu. Ya, pasti gitu harus ya. download dulu ya. Oke. Ya, Ibu, cuman gini, sistem SPMB ini apakah bisa menghidupkan kembali praktek gini loh, sekolah favorit dan nggak favorit? Sebetulnya yang kemarin itu ada beberapa sih, 1-2 yang berpendapat. Ini sebetulnya zonasi ini saya seneng karena saya yang biasanya ingin masuk ke sekolah favorit, jadi saya bisa. Tapi ternyata lebih banyak yang enggak, lebih banyak yang mengeluh dan komplain gitu. Nah, apakah ini antara praktek sekolah favorit dan tidak itu makin diperlebar kesenjangannya atau gimana Bu? Kalau menurut saya enggak sih, karena masih ada 30% tadi. Naik ya afirmasi itunya, untuk keluarga miskin tadi, bahkan disabel, bahkan kemiskinan dari keluarga buruh pun juga ditampung. Ada afirmasinya loh, afirmasi sampai 30%. Artinya lebih banyak menampung anak-anak keluarga tidak mampu. Kan gitu Mbak. Tadi kalau kita berbincang sekolah rakyat, yang kemiskinan ekstrem ditampung di sekolah rakyat. Kemiskinan yang ini ditampung bisa di sekolah ini. Ini idealnya. Kalau ini terjadi, sebenarnya pendidikan kita di Jawa Timur itu bagus. Nah, yang nggak ideal kalau terjadi prakteknya yang nggak bagus. Maka peran kami, terus kemudian juga media itu ikut memberikan pengawasan. Kami secara tupoksi, salah satu fungsi kami adalah kontrol. Maka kami datang ke sekolah-sekolah. Sebelum datang ke sekolah, kita pasti dengerin, ada praktek apa ini, begitu. Kaitannya dengan swasta yang ikut ambil bagian tadi itu gimana ya Bu ya sistemnya ya? Balik ke situ. Jadi supaya kan, lebih paham ini. Ya, swasta ini kan buka pendaftaran lebih panjang. Ya. Bisa sebelum SPMB sampai setelah SPMB. No problem karena mereka punya sistem sendiri yang bisa dihormati juga. Dan kita juga meminta kepada mereka untuk bisa ikut bersama-sama. Artinya ini skema contoh gitu loh Bu. Misal ini di kecamatan ini ternyata negerinya cuma 2, tapi swastanya banyak. Atau di tempat negeri lain penuh silakan sekolah di swasta. Kan nanti ada beasiswa. Terutama dari keluarga miskin ya.
Kalau kemudian kan, aduh saya itu anak saya ini orang mampu kok saya bisa lulus ya, anak saya nggak bisa keterima. Ya itu nasib loh cari aku. Ada amalan yang tidak dilakukan dengan baik. Ini bahasa langit akhirnya memang ya ujungnya. Betul. Ini sudah banyak yang dilakukan oleh teman-teman dari mungkin ada karma sendiri. Ini untuk Mbak, tahap pendaftaran SPMP di tahap, jadi rencana jadwal SPMP ya untuk tahun 2025 itu dilaksanakan latihan pendaftaran 9 sampai 19 Juni. Waktunya jam 1 pagi sampai jam 23.59. Kenapa? Karena pakai online. 9 sampai 11 Juni. Verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat. Oh ini SMK. Yang SMA dulu ya. SMA dulu. Oke. Karena SMA dan SMK beda kan. Kenapa sih SMK harus itu? Karena banyak menggunakan tenaga fisik. Oke, pendaftarannya dimulai? Ya. SPMP tahap 1 jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali dan jalur prestasi hasil lomba SMA SMK. Ini sekalian ya. Kegiatan dimulai 16 sampai 17 Juni untuk pendaftaran. Waktu jam 1 sampai 21 berikutnya online. Penutupan 17 Juni pukul 21 WIB online. Verifikasi dan validasi oleh SMA SMK 17 sampai 19 Juni sampai dengan 16 WIB online dan offline. Pengumuman 20 Juni 25 jam 9 online. Cetak bukti penerimaan oleh calon murid baru 20 Juni 25 jam 9 sampai 23.59 online. Daftar ulang di SMA SMK tujuan 20 sampai 21 Juni 25 jam 9 sampai 16 SMA, SMK yang dituju. Nah, itu untuk kemudian semuanya ini SPMP tahap 2 jalur nilai prestasi akademik. Jadi ada tahapan-tahapan, nanti tak kasih ya. Supaya SS bisa mengabarkan. Iya. Jalur 1, 2 kan SS ada jalur 1 sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena macam-macam tadi, ada 4 jalur tadi. Itu jalur tahap 1, tahap 2 itu pendaftaran untuk apa ini? Jalur nilai prestasi akademik SMA. Ya. Itu mulai ya, ada 22 afirmasi, ada ini yang nilai prestasi akademik. Tanggalnya 22 sampai 23 Juni. Kemudian untuk jalur domisili SMA SMK itu 26 sampai 27 Juni. Ya. Penutupan tanggal 27 Juni. Kemudian tahap 4 jalur nilai prestasi akademik SMK. Itu tanggal pendaftaran 2 sampai 3 Juli, penutupan 3 Juli, pengumuman 4 Juli. Cetak bukti 4 Juli, daftar ulang 4 sampai 5 Juli. Jadi harus diperhatikan para orang tua untuk bisa memahami masing-masing tahapan ini satu persatu supaya tidak loss. Infrastruktur sarananya ini apa? Sekarang Mbak, sing keren. Ini sejak kami usul di periode kami kemarin. Karena saya melihat ketua-ketua OSIS itu berat tugasnya. Dia harus belajar, tapi dia juga harus menjadi leader bagi siswa di situ. Maka ada golden ticket untuk ketua OSIS. Oh, ini baru pertama kali ya? Kedua. Oh ini kedua? Mulai kemarin. Golden ticket untuk ketua OSIS. Jadi nggak pakai ujian mau kemana pun dia bisa. Karena secara maka anak-anakku sekalian belajar berorganisasi dengan jadi ketua OSIS. Oh iya. Ini tahun keren, kedua kan? Yang jadi ketua OSIS secara otomatis golden ticket. Golden ticket. Untuk masuk. Dia bisa memilih berarti Bu? Bisa memilih dia. Sekolah di mana? Ya karena mau sekolah di mana aja boleh. Kecuali Taruna ya, Taruna beda lagi. SMA Taruna yang ada 6 ini rekrutmennya berbeda. Kenapa nggak di zaman saya sih itu? Itu berangkat dari pemikiran Pak Gubernur Ade Karwo. Iya dulu, cuman belum direalisasi. Sudah Mbak. Pertama sudah SMA Nala sampai beliau hampir selesai itu 3 sekolah. Kemudian dilanjutkan Ibu Khofifah sampai 6 sekolah. Oh belum merata, pantesan tidak begitu ini ya. Hanya beberapa ya? Karena SMA Taruna itu berasal dari SMA negeri setempat yang kemudian ditambah kegiatannya, ditingkatkan menjadi SMA Taruna. Apa sih yang membedakan? Ada kedisiplinan
yang diajari oleh saudara-saudara kita dari TNI. Ini nanti berarti SMP negeri swasta semua ya Bu ketua OSIS atau hanya negeri? Kalau Yang ini golden kan ticket. untuk SMA berarti yang jadi ketua OSIS SMP. Nah iya semua negeri swasta Yes. atau hanya negeri? Seluruh ya? Seluruh. Dipastikan seluruh. Seluruh. SMP swasta yang jadi ketua OSIS berarti seluruh itu akan dapat golden ticket. Tapi kepastiannya nanti tak anu ya, Mbak. Oh. Kalau kemarin sih pembahasannya SMA SMP negeri. Oh. Artinya yang sejalur. Kan negeri, swasta gitu Jadi kan. ini dipastikan kalau begitu Nah, ini loh, seluruh Mbak. SMP negeri. Golden ticket. Oke, gimana Bu? Kuota 1 murid di setiap SMA SMK negeri. Dokumen penetapan kepengurusan OSIS, jadi ininya ya. Golden ticket bagi murid yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Hal ini dalam rangka menjaring murid yang multi talent dan memiliki jiwa kepemimpinan. Nggak ada yang punya negeri dan swasta, berarti semuanya boleh. Oh, deal ini ya semua ya. Ini nanti jadi pembicaraan menarik dan juga kabar yang bagus bagi Jadi para ininya siswa begini, Mbak. SMP. Kuotanya hanya satu saja murid di setiap SMA atau SMK negeri. Karena SMA SMK negeri kita itu ada 700 sekian. Harus berbanding dengan jumlah sekolah SMP. Iya, kemudian dokumen penetapan kepengurusan OSIS jika pendaftar lebih dari satu, maka diperingkat berdasarkan urutan 1. Total skor semua prestasi yang diperoleh. 2. Jarak domisili terdekat kesatuan pendidikan tujuan. 3. Indeks satuan pendidikan asal. 4. Rata nilai rapor dari satuan pendidikan asal. 5. Usia yang lebih tua. Jadi kalau ada ketua OSIS SMP berusia 16 tahun dan ada yang 15 tahun, lalu semuanya diukur, semuanya sama, umur menentukan. Yang memverifikasi sekolah tujuan gitu ya. Yes. Nah ini apakah tidak ada peluang atau apa ya Bu, rawan Ada lagi intervensi Hafiz ini Bu? Quran. Ada Hafiz Quran. Loh kalau yang agama lain gimana? Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana dengan yang agama lain mereka memberikan yang nanti setara dengan itu apa. Oh, ya. Waktu ini, yang ini dulu, saya sempat mendiskusikan panjang. Kenapa sih kita SARA, saya bilang begitu, waktu tahun sebelumnya. Jangan dong, mestinya juga yang agama lain, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga. Ibu nanti kami juga menerima yang menurut kriteria seperti itu. Ya wis monggo silahkan. Tapi ini benar-benar berarti harus ada pengawasan ya Bu di sekolah setempat verifikasinya iya. ya? Kan udah kayak gini cara menghitungnya. Rinci banget. Iya. Jadi kalau udah ini loh. Betul, ada sistematika penghitungan skor jalur prestasi hasil lomba. Tidak akan bisa diintervensi. Semua sudah rigid. Kalau mau bener ya rigid toh. Yep. Kalau mau nggak bener ya berarti mereka melakukan penyimpangan sendiri. Kalau melakukan penyimpangan bagaimana? Sudah ada fakta integritas, nanti kita kembalikan sanksinya apa di fakta integritas itu. Oke. Keren. Soal pengaduan sudah ada aplikasi Senopati tadi ya. Tapi kalau misalnya buat yang masih belum familiar dengan Senopati, apakah teman-teman dari DPRD provinsi itu juga akan membuka akses lain begitu Bu? Yang Kita misalnya buka. kadang ada yang datang langsung, katakanlah begitu. Silakan kalau kami kan berasal dari banyak dapil, 1 sampai 14. Teman-teman Komisi E siap menampung di wilayahnya masing-masing untuk mereka melakukan pengaduan di dapil masing-masing. Kalau saya dapil Malang Raya, dapil 6. Oke, Bu, apa harapan Komisi E sebagai bagian dari DPRD Provinsi Jawa Timur pada sistem pendidikan dan secara umum kesejahteraan warga Jawa Timur ini Bu? Harapan saya, 1, tidak ada anak dari keluarga miskin yang nggak sekolah. Mereka adalah warga bangsa. Mereka adalah anak-anak Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan, memberikan kesejahteraan pada yang berpunya, lalu tidak memberikan kepada yang miskin. Maka seharusnya ini dicari. Kenapa? Karena biasanya warga miskin itu punya mental inferior. Kalau dalam zaman dulu, zaman Belandanya minderwaarde. Karena kita ini mantan negara dijajah. Mantan negara dijajah itu mental inferiornya itu masih ada.
Kenapa? Karena belum tumbuh secara maksimal. Generasi baby boomers itu masih ada hari ini. Belum hilang sama sekali. Sehingga mereka mental inferiornya masih ada. Maka ini harus didukung, didorong, dicari. Harusnya dicari. Para keluarga miskin ini untuk bisa sekolah, jangan sampai putus sekolah. Nah, putus sekolah ini beberapa alasan. Satu, nggak senang sekolah. Dua, dinikahkan sama orang tuanya. Ini masih ada Masih ya? ada, betul. Masih banyak di beberapa tempat. Kemarin aja waktu raker, salah satu anggota komisi kami mengeluh. Di dapilnya ada salah satu kecamatan yang masih suka, Nyen Sewu ini, menikahkan anak-anaknya yang masih usia di bawah 15 tahun. Itu kepada sosok-sosok yang dianggap karismatik dalam sisi materi maupun sisi spiritualitas. Dan ini meruyak banyak. Dia sangat prihatin bertanya, gimana caranya kita melepaskan diri dari ini? Kalau menurut saya ini tidak mudah, butuh waktu, tetapi butuh konsistensi dan komitmen untuk memberikan pembelajaran bahwa anak-anak ini punya masa depan. Apakah dengan menikah itu masa depannya habis? Ya tidak. Tetapi kan masa kecilnya menjadi hilang. Kita kan melindungi anak-anak Indonesia itu 0 sampai 17 tahun. 18 sudah bisa menjadi dewasa. Nah di saat 15 tahun dia masih punya waktu 2 tahun untuk menjadi anak-anak. Menjadi remaja. Beda remaja dengan ibu rumah tangga, udah beda. Remaja masih bisa bermain. Ibu rumah tangga pagi hari harus nyetekne kompor. Harus mendidik anak, sudah kayak gitu. Maka ayo bersama-sama kita. Yang pertama itu. Yang kedua, saya menghimbau pada seluruh rekan-rekan dinas pendidikan dimanapun berada. Ayo membuka, ayo memfasilitasi dengan baik. Supaya ini berjalan dengan baik. Yang ketiga, kuota internetnya. Siapkan dengan baik. Infrastrukturnya. Penting. Seringkali jebol di saat-saat crowded. Karena jutaan anak membuka internet yang sama. Kadang-kadang ada peak hours ya, peak jam. Di mana itu akhirnya server down. Tuh. Tidak hanya anak, bapak ibunya. Jadi berarti 2-3 kali lipat. 3 kali lipat. Jadi ini harus disiapkan dengan sangat baik. Kemudian yang keempat, anak-anak harus bersaing dengan sehat. Termasuk orang tuanya. Orang tuanya juga bersaing dengan sehat. Biarkan anak-anak mandiri, jangan terus dikentil aja orang tuanya kemana-mana yang protes orang tuanya. Kayak saya dulu loh sekolah golek-golek dewe. Oh sama Bu. Saya sekolah golek-golek dewe. Ibuku kak melok-melok. Aku daftar, ikut tes, lalu diterima. Anak sekarang kan bapak ibunya ikut aja anaknya kemana-mana. Mestinya biarin dia mandiri, kecuali ada tempat-tempat yang berbahaya. Jauh, oke lah diantar. Tapi biarkan anak mandiri. Yang kelima, saya minta dukungan dan dorongan dari semua stakeholder setempat, terutama media. Ya, untuk bisa ikut membantu memberikan konstruksi positif supaya anak-anak nggak takut sekolah. Ada yang takut sekolah soalnya, walaupun itu kecil sekali jumlahnya, tapi masih ada supaya media ikut membangun konstruksi yang positif sehingga SPMB ini berjalan dengan baik dan jika ada hal-hal yang menyimpang, kami bisa diinfo sehingga kami bisa menegur yang sedang melaksanakan policy. Dan sekali lagi yakinkan SPMB tahun ini adalah yang lebih baik daripada sistem menurut tahun lalu. saya lebih baik dari tahun lalu karena keluhan tentang zonasi itu sudah dikurangi dan sudah ada keadilan di banyak sisi. Luar biasa. Ada pesan terakhir Bu? Closing Udah statement. 5. Sudah 5 sekalian kalau begitu ya. Sekalian itu menurut saya ya. Baik, luar biasa Ibu Untari. Yang pasti terima kasih sudah memberikan banyak hal tentang sistem yang baru dari PPDB ke SPMB dan juga banyak hal di situ yang barangkali mungkin perlu juga masyarakat tahu ya. Iya nanti mau kenapa. saya pasang di Instagram saya. Oh gitu. Tentang Bobo Instagramnya di mana? Sri Untari. Sri Untari. Nanti ketik itu aja ada gambarnya orang cantik. Saya nggak tahu orangnya sama gambarnya sama apa enggak. Oh gitu, nggak pakai AI ya Bu yang masih ya? Enggak asli. Dipacai itu loh. Oh,
lagi Touch up. lagi dandan karena mau mantu. Oh, Jadi gitu. ini saya apa bukan ya? Karena kelihatan bagus ya saya pasang aja. Kok sama ya Bu ya? Kadang nggak pede dengan tampilan sendiri. Oke, baik Bu, terima kasih ya untuk waktunya. Sami-sami, Sampai Mbak Wis. Jadi ini wis ya? ya N-nya harus dong. N. N ya, oke. Ya. Ya, teman-teman sekalian, seluruh Bapak Ibu, orang tua wali murid SMP dan anak-anakku sekalian, ayo belajar karena pendidikan itu adalah kunci untuk menuju harapan baru kesejahteraan masa depan. Dengan pendidikan kita bisa mengubah hidup kita dari yang tadinya belum mampu menjadi bisa mampu. Karena apa? Karena bisa memberikan pekerjaan baru, talent-talent baru dan sebagainya. Tidak harus bekerja di tempat-tempat formal, bekerja di informal, jadi konten kreator, jadi YouTuber, jadi medsoser itu juga keren banget. Ayo belajar, jangan sampai ada yang tidak sekolah. Ibu tunggu ya. Dadah. Kawan, itu tadi pembahasan sangat menarik bersama dengan Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk masuk sekolah zaman sekarang ini bukan cuma soal nilai atau juga lokasi rumah, tapi sistem sudah berubah. Tapi yang paling penting pahami aturannya, tujuannya dan apa tantangannya. Semoga ini bisa menjadi bekal buat Anda semua para orang tua, wali murid dan juga para siswa yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya kawan. Tetap kritis, tetap penasaran. Sampai jumpa.